Bab 749. Bertemu gadis mengerikan lagi. Ketika warrior yang dan yang lainnya akan meninggalkan kota, Yudamen mengikuti di belakang warrior yang, tetapi karena Hades, ia tidak buru-buru mengambil tindakan. Sebelumnya di kota tanpa nama, dia tidak bergerak, karena begitu banyak orang. Jika dia tidak bisa menghabisi warrior yang dalam satu gerakan, dia pasti akan menarik perhatian Hades. Karena tak berdaya, dia hanya bisa menunggu kesempatan, tapi untungnya, kesempatan ini tidak membuatnya menunggu lama. Mario Yang, apakah kamu tahu jenis bendera apa ini? Dengan tiket kemenangan di tangan, Yudamen tidak buru-buru bergerak, tetapi mulai menjelaskan, ini disebut bendera pembatasan, asalkan batu energi tingkat terbaik cukup, jangankan setengah suci biasa, bahkan setengah suci tingkat menengah juga bisa terjebak. Oleh karena itu, hari ini, sulit bagimu untuk terbang dengan sayapmu itu. Setengah suci. Warrior yang hendak beraksi tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening dan bertanya, setengah suci juga ada pembagian tingkat. Yudamen jelas dalam suasana hati yang sangat baik saat ini dan menjelaskan, awalnya tidak ada pembagian tingkat, tetapi pendekar hitam benua tidak memiliki pendekar suci dan setengah suci merupakan tingkat tertinggi. Itu adalah tingkat tertinggi dan juga ada yang kuat dan yang lemah di setengah suci. Oleh karena itu, nenek moyang kita membedakan 3 tingkat sendiri, yaitu tingkat awal, menengah dan tingkat tinggi. Kepala klan-klan api suci di tingkat apa? Tanya warrior yang. Kepala klan-klan api suci, dia hanya setengah suci menuju tingkat menengah saja, kata Yudamen. Hanya setengah suci menuju tingkat menengah saja. Warrior yang sedikit mengernyit. Jika kepala klan-klan api suci hanya setengah suci, maka Pak Tuamu dan Yunaedilu harusnya tak berbeda jauh. Jika ada perbedaan, Pak Tuamu dan Yunaedilu benar-benar setengah suci tingkat menengah. Namun, tanah suci ini sangat mungkin memiliki setengah suci tingkat tinggi. Nah, sekarang kamu ingin bunuh diri, atau aku yang membunuhmu? Yudamen tiba-tiba berkata, jangan katakan apa-apa lagi, jika kamu memohon belas kasihan, karena apapun yang terjadi, kamu harus mati, tidak hanya mati, sampai aku selesai meneliti rahasia tubuhmu itu, aku akan menggantung tubuhmu di luar gerbang kota kuno suci dan membiarkan dunia tahu akibat dari mempermalukan keluarga Men. Kamu benar-benar dapat memastikan apa yang terjadi di dalam tidak akan diketahui oleh orang luar. Warrior yang berkata tiba-tiba. Yudamen mencibir dan berkata, jika kamu ingin meminta bantuan Hades, maka kamu tidak usah berpikir banyak lagi. Bendera pembatas ini, asalkan memiliki batu energi yang cukup, setengah suci juga dapat dijebak untuk sementara waktu, apalagi kamu yang hanya seorang alam kaisar ini saja. Baguslah kalau begitu. Warrior yang mengangguk dan dengan gerakan pergelangan tangannya, batu batasan wilayah muncul di tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di dalam ruangan dan Yudamen langsung menjadi alam kaisar tingkat 9. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dengan aneh di samping warrior yang. Orang tua berjubah hitam ini adalah penjaga Lin klan api suci dan satu-satunya monster pedang setengah suci warrior yang saat ini. Perubahan mendadak itu membuat Yudamen benar-benar bingung. Alamnya entah kenapa menjadi alam kaisar dan tiba-tiba ada master setengah suci di dalam ruangan dan master setengah suci ini auranya masih berada di atasnya. Kenapa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yudamen memandang warrior yang seolah kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, dia seperti memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Dan dia kehilangan suaranya sambil berkata, kamu
Kamu adalah warrior yang menghabisi klan api suci, kamu. Yudamen hendak menarik mantra saat dia berbicara dan kemudian dia siap untuk pergi. Keberadaan seperti apa warrior yang? Itu adalah orang yang membunuh beberapa tetua kelompok suci dan keberadaan klan api suci dimusnahkan oleh satu orang saja. Meski lawannya hanya berada di alam kaisar, tapi dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa membunuh lawannya, bahkan nyawanya akan terancam, apalagi lawannya memiliki setengah suci dan dia hanya di alam kaisar. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk mundur. Selama dia lolos, warrior yang pasti akan mati. Sayangnya, dia masih terlambat. Pertama, monster pedang setengah suci menggunakan auranya sendiri untuk menekannya dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Kemudian, cahaya pedang bergerak dengan kecepatan ekstrim, melewati menembus dadanya. Cahaya pedang sangat cepat sehingga hampir tidak terlihat. Jika tidak ada lubang pedang di perutnya, dia mungkin mengira tidak ada cahaya pedang sebelumnya. Dengan kekuatan aslinya dan kecepatan ini, meskipun dapat mengancamnya, itu tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi sekarang, alamnya sendiri telah jatuh dan warrior yang memiliki bantuan master setengah suci yang kuat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yudamen sudah mati, terbunuh oleh satu serangan saja. Warrior yang berjalan ke arah Yudamen, melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan tubuh Yudamen. Meskipun roh pedang tidak bisa memurnikan monster pedang sekarang, tapi dia bisa, karena roh pedang telah melewati metode pemurnian monster pedang kepadanya ketika dia tertidur. Satu lagi monster pedang setengah suci. Tuan, aku merasa seperti akan naik tingkat. Pada saat ini, penjaga Lin tiba-tiba berkata, naik tingkat. Warrior yang terkejut sejenak dan berkata, apakah kamu yakin? Penjaga Lin berkata, aku tidak berani menipu Tuan. Aku sudah berada di puncak setengah suci selama bertahun-tahun, aku telah mengalami kesulitan. Oleh karena itu, aku berhenti di setengah suci tingkat awal. Tapi saat Tuan ada di menara itu, di sana energi spiritualnya melimpah dan aku juga merasa bahwa energi spiritualnya tampak sedikit berbeda. Bagaimanapun juga, aku sangat ingin mendapatkan lebih banyak energi spiritual tersebut. Beberapa hari ini, aku terus menyerap dan berlatih dan kemudian, aku menemukan diriku sudah akan menerobos. Karena energi ungu kosmik. Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga Lin, warrior yang tiba-tiba mengerti. Meskipun energi ungu kosmik yang asli di pagoda Hongmeng sangat sedikit, namun energi spiritual yang ada di pagoda Hongmeng bukanlah hasil dari energi spiritual di dunia luar, namun sebanding dengan energi ungu kosmik yang sebenarnya meskipun sedikit, bagaimanapun juga itu tetap ada. Penjaga Lin ini hanya perlu menyerap sedikit, bahkan jika sedikit saja, itu tetaplah peluang besar. Penjaga Lin sudah akan naik tingkatan. Ini adalah hal yang baik untuk warrior yang, hal yang sangat hebat. Selama penjaga Lin naik menjadi setengah suci tingkat menengah, maka bahkan jika dia bertemu dengan kepala klan-klan api suci yang setengah suci itu, maka itu akan menjadi bantuan yang berguna. Apalagi dengan satu lagi setengah suci, peluang keberhasilan tubuh roh pedang akan jauh lebih besar di masa depan. Singkatnya, selama penjaga Lin berhasil naik tingkat ke setengah suci tingkat menengah, maka dia akan mendapat banyak manfaat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Warrior yang bertanya. Penjaga Lin berkata, mungkin lebih dari 10 hari dan mungkin besok, tidak yakin. Warrior yang merenung dan kemudian berkata, tidak apa, dalam waktu singkat, aku tidak akan membiarkanmu keluar.
Kamu berlatih dengan santai dan menunggu kesuksesan datang. Baik. Penjaga Lin membungkuk sedikit kepada warrior yang melambaikan tangan kanannya dan segera memindahkannya ke pagoda Hongmeng. Setelah warrior yang membawa penjaga Lin ke pagoda Hongmeng, dia menatap cahaya di sekitarnya. Setelah ragu-ragu, pedangnya bergerak sedikit dan semburan energi pedang keluar, meledak di tirai cahaya itu. Energi pedang menghantam tirai cahaya tanpa mengeluarkan suara, tapi tirai cahaya itu hanya bergetar sedikit. Melihat adegan ini, warrior yang sangat gembira dan berkata, "Ya, tidak buruk, Yudamen tidak membual, bendera pembatas ini benar-benar harta yang bagus." Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera warna-warni di sekitarnya terbang ke tangannya. Setelah memikirkannya, dia tahu cara menggunakan bendera itu. Seperti halnya armor dewa keluarga Men, ia juga membutuhkan darah. Setelah darah diteteskan, keempat bendera hitam ini memiliki hubungan tertentu dengan pikirannya. Untuk mengaktifkan bendera pembatas ini, dia membutuhkan batu energi dan batu energi itu juga terbagi dalam beberapa level. Pembagiannya adalah level langit, level bumi dan level hitam. Sebelumnya, penghalang yang ditempatkan oleh Yudamen adalah level hitam terendah, sehingga konsumsi batu energi relatif kecil, sekitar 1000 batu energi tingkat terbaik. Namun bagi warrior yang, hal ini sudah sangat menakutkan, karena 1000 batu energi terbaik hanya dapat memacu bendera pembatas ini. Untuk mempertahankan kegunaannya, banyak batu energi yang dibutuhkan. Misalnya, sebelumnya, kurang dari 100 kali tarikan napas saja, Yudamen ini menghabiskan setidaknya 5000 batu energi tingkat terbaik. Tentu saja, dibandingkan dengan level bumi dan level langit, ini sudah termasuk sedikit. Untuk membuat dengan kondisi level bumi, pertama-tama dia harus mengaktifkan dengan 5000 batu energi tingkat terbaik dan konsumsi batu energi berikutnya adalah 100 batu per tarikan napas. Adapun level langit, bahkan lebih menakutkan. Dibutuhkan 20.000 batu energi tingkat terbaik untuk mengaktifkannya dan batu energi berikutnya menghabiskan hampir 1000 batu per tarikan napas. 10 tarikan napas sama dengan 10.000 batu dan 100 tarikan napas sama dengan 100.000 batu. Warrior yang telah memutuskan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan pernah memasang pembatas level langit ini. Itu benar-benar tidak mampu dia keluarkan. Setelah menyimpan bendera pembatas, warrior yang memeriksa cincin penyimpanan milik Yudamen dan panennya cukup bagus. Ada beberapa senjata alam Dao dan beberapa keterampilan hitam, meskipun sebagian besar tidak digunakan, tetapi jika dijual akan mendapat harga yang sangat baik. Selain itu, terdapat lebih dari 5000 batu energi tingkat unggul di dalam cincin penyimpanan itu, yang tentunya sangat penting bagi warrior yang. Maklum saja, belum lama ini dia dirampok 5000 batu energi tingkat unggul. Memikirkan 5000 batu energi tingkat unggul itu, hatinya masih sakit. Untungnya, dia sudah mendapatkannya kembali sekarang. Saat di benua pendekar hitam, ia memiliki puluhan ribu batu energi tingkat unggul. Di benua pendekar hitam, ia merasa bahwa batu energi tingkat unggul akan dapat digunakan seumur hidupnya. Namun sesampainya di Tanah Suci, ia menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Sekarang, dia masih memiliki sekitar 10.000 batu energi tingkat unggul dan batu kristal api 7.000 batu kristal api 1000 tahun. Tapi dia tahu jelas kalau jumlahnya tidak banyak, kalau ada suatu masalah, mungkin akan dihabiskan langsung sekaligus. Oleh karena itu, selain mendapatkan poin, sangat penting untuk menemukan cara untuk mendapatkan uang. Dalam satu malam, warrior yang sedang menyempurnakan monster pedang. Awalnya, dia sedikit berkarat.
Tubuh Yudamen hampir dibuat cacat olehnya. Untungnya, dia perlahan menguasai trik ini pada akhirnya. Oleh karena itu, hal ini memberinya satu monster pedang setengah suci lagi. Pagi hari berikutnya, Hades datang ke pintu kamar warrior yang, barangnya sudah kuambil, kita sudah bisa berangkat. Di pintu, warrior yang muncul di hadapan Hades, ayo pergi. Tidak ada yang terjadi tadi malam, kan? Tanya Hades. Warrior yang melirik Hades, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidur sampai subuh. Hades memandang warrior yang sebentar, lalu mengangguk dan berkata, ayo pergi. Setelah keluar dari gerbang menara, warrior yang melihat Santo Wang dan Mary King lagi, mereka sedikit mengangguk padanya dan kemudian membuang muka. Pada saat ini, wajah warrior yang berubah. Karena ada seorang gadis kecil berdiri tidak jauh dari mereka berdua dan gadis kecil itu adalah Yivi. Yivi melihat warrior yang keluar, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya dan berkata, kakak, kamu juga di sini. Warrior yang menunjukkan senyum jelek dan berkata, kebetulan sekali. Setelah mendengar warrior yang berbicara, Santo Wang, Mary King dan Hades memberikan pandangan ragu untuknya. Melihat mata bingung ketiga orang itu, warrior yang menelan air ludahnya dan berkata, kalian, jangan bilang bahwa kalian juga tidak bisa melihatnya. Santo Wang dan Mary King mengerutkan kening lebih dalam dan keraguan di mata mereka menjadi lebih banyak. Warrior yang menggerakkan mulutnya, memandang Hades dan berkata, bagaimana denganmu? Kamu juga tidak bisa melihatnya. Hades mengikuti pandangan warrior yang. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu yakin ada orang di sana? Warrior yang bersambung.